Saya Andika, guys. Di sini banyak dari kalian yang minta untuk DKID nge-review peralatan untuk gear video. Katanya bosan kalau misalkan cuma laptop, HP dan juga aksesoris. Nah, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi sebuah alat gear untuk produksi video yang dari segi harga menurut saya nggak terlalu mahal apabila dibandingkan dengan fitur dan kecanggihannya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah gimbal atau stabilizer dari Vayu AK2000S. Jadi setelah sukses dengan versi AK2000, Vayu Tech akhirnya ngeluarin lagi versi AK2000S dengan penampilan yang sedikit berbeda. Dan pastikan kalau kalian beli produknya Vayu Tech, pastikan beli di PT Denka Pratama sebagai distributor resmi dari Vayu Tech, sehingga kalian mendapatkan garansi resmi. Karena ini kan sebuah investasi ya. Jadi kalau kalian belinya yang abal-abal, yang nggak ada garansi resminya, ketika nanti rusak, after sales-nya abu-abu banget. Jadi pastikan beli di PT Denka Pratama, dan link pembeliannya ada di deskripsi. Pertama mungkin kita bahas dari segi boxnya ya, karena boxnya ini juga bakal berguna nanti kalau kita gunakan gimbalnya untuk traveling. Boxnya terbuat dari busa yang cukup tebal dan padat, dengan bentuknya seperti koper yang udah disekat-sekat agar nyimpen partnya itu lebih mudah. Dan menurut saya dengan box setebal ini, kalau misalkan jatuh pada saat perjalanan pun, gimbalnya nggak akan rusak. Kemudian kalau dari segi build quality, Vayu Tech AK2000S ini menggunakan perpaduan aluminium alloy dan kayu rosewood asli. Bahan aluminium alloy membuat Vayu Tech AK2000S ini secara build quality kokoh dan solid banget. Kemudian aksen kayu di bagian handheld, di bagian bawah ini juga nyaman banget menurut saya. Karena saya adalah user yang tipikal tangannya cepat basah. Jadi kalau nggak ada kayunya itu licin banget. Tapi dengan kayu seperti ini, menurut saya untuk saya pribadi akan membantu karena dia keset, jadi nggak licin. Kemudian kalau dari segi bobot, Vayu Tech AK2000S ini cukup ringan kalau misalkan tanpa tripod ya. Tripodnya ini saya pasang biar di display lebih mudah aja. Cuman kalau misalkan nggak ada tripodnya, dia ringan banget, 1,1 kg. Kalau misalkan tanpa kamera juga. Dan dengan bobot yang ringan 1,1 kg ini, dia bisa menopang bobot sampai 2,2 kg. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya mirrorless, kalian punyanya di SLR, menurut saya 2,2 kg itu juga masih sanggup. Kemudian untuk motornya, Vayu Tech mengklaim kalau AK2000S udah pakai CPU Cortex M4 dengan frekuensi respons kontrol 20.000 per detik. Jadi seharusnya kalau dari segi respon, wah, dia emang responsif banget ya. Tapi nanti akan kita coba juga di bagian uji performa. Tapi 20.000 per detik, wah kalau kalian lihat ini sangat responsif. Kemudian kalau misalkan kalian pengen nggak bawa kopernya karena terlalu besar dan berat, kalian juga bisa taruh aja di tas karena dimensi panjang dan lebarnya setara dengan kertas A4. Jadi dari segi bobot udah ringan dan secara dimensi juga udah praktis. Tapi kalau misalkan kalian pasang juga versatile handle holdernya ini yang saya pegang ini, menurut saya sih memang dari segi kenyamanan dia membantu banget, apalagi untuk shoot low angle. Cuman kalau misalkan dari segi portabilitas, kalau misalkan kalian berangkat kerja nih, misalkan kalian dapat event wedding gitu ya, kemudian kita harus copot dulu ini versatile handle holdernya ini dari bautnya sini dan pakai kunci L dulu. Jadi agak repot kalau misalkan Vayu Tech bisa bikin sesuatu yang portable banget, mungkin sesuatu yang puteran atau apa, atau cuman magnet tapi tetap bisa membuat nyaman, tetap bisa padat, tetap bisa kuat. Menurut saya bakalan lebih oke lagi. Cuman kalau misalkan kalian nggak shoot yang sesuatu yang low angle, karena menurut saya kalau misalkan seperti ini kemudian kita buat low angle itu kan kayak nyaman gitu ya. Cuman kalau misalkan cuman kayak panning, tilting, menurut saya versatile handle holdernya ini nggak usah dipasang karena itu tadi kurang praktis. Kemudian yang paling saya suka dari AK2000S ini adalah 3 gimbal aksisnya yang udah ada fitur lock di setiap aksisnya untuk mempermudah kita balancing atau kalibrasi. Biasanya gimbal dengan teknologi yang lama paling males itu adalah dikalibrasi karena susah balance, dan kalau nggak pas balance motornya itu kalap, jadi dia muter-muter gak jelas gitu. Cuman karena ada locknya, jadi proses balancing jadi lebih mudah. Awal-awal mungkin sebelum adaptasi butuh waktu sekitar 5-10 menit, cuman kalau udah hafal ya paling 2-3 menit udah selesai. Nah, cara mudah untuk balancing setelah semingguan saya pakai ini untuk 2 aksis atas, kalau misalkan udah center, tinggal yang di bawahnya aja di bagian poros. Posisikan yang di bagian porosnya ini kira-kira center dan nggak jatuh. Kalau misalkan udah center, langsung aja masuk ke payload setting dan auto adaption, dia akan getar-getar dan secara auto memposisikan dirinya dengan balance. Kemudian karena yang kita review ini adalah versi standar, jadi kita nggak akan bahas mode full focusnya. Cuman kalau kalian pengen lebih pro lagi, kalian bisa beli full focusnya secara terpisah.
Harganya mungkin sekitar 1-2 juta rupiah. Jadi ketika beli kita akan mendapatkan kabel yang gunanya untuk mengkoneksikan tombol shutter untuk mode kamera atau mode video. Jadi nggak usah pencet tombol shutter kameranya lagi. Yang menurut saya ini adalah fitur yang pro banget karena nggak perlu pencet-pencet tombol shutter untuk foto dan video yang ada di kamera. Nah, di sebelahnya ada port satu lagi yang gunanya untuk aksesoris versi expand tadi. Kemudian di bagian kiri ada tombol yang saya juluki tombol scroll wheel. Entah ini nama tombolnya apa, cuman karena dia scroll ke atas ke bawah seperti ini, jadi saya juluki scroll wheel. Dan sesuai dengan klaim VayuTech, ini responsif banget. Jadi mau saya cepat seperti ini ya, dia akan mengikuti. Dan ini menurut saya sih gigi banget. Kemudian di bagian tengah, di bagian bawah layar juga ada tombol yang lebih lengkap. Bisa untuk panning atau kanan kiri atau tilting. Nah, ketika kita gerakan tombolnya, di layar akan muncul garis biru sebagai penanda speed dari gimbal. Menurut saya ini membantu banget karena biasanya yang susah di stabilizer itu adalah menemukan ritme speed agar fokus kameranya tidak hilang-hilang. Kalau misalkan kita pakai autofocus. Karena kalau misalkan terlalu cepet ya, menurut saya juga susah ngeditnya. Apalagi kalau misalkan saya nggak pakai mode dengan FPS tinggi. Kalau terlalu cepat seperti ini, kemudian di slow mo, nggak pakai FPS tinggi, itu patah-patah jadinya. Tapi kalau misalkan seperti ini, ketika ada penanda biru seperti ini, kita bisa paskan speednya dan menemukan ritme yang pas untuk birul kita. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol untuk memilih mode. Jadi ada tombol shutter dan tombol ganti mode kamera atau video yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan di layarnya ada icon kamera, ketika kita tekan, dia akan jepret kamera. Tapi ketika kita ganti mode video dan di layar juga udah ganti icon video, ketika kita pencet shutternya dia akan ngerekam untuk video. Kemudian di bagian kanannya terdapat tombol power dan ada konektor untuk ngecas gimbalnya. Kemudian di bagian depannya juga ada tombol. Ini saya namakan tombol default karena ketika saya tekan 2 kali dia akan kembali ke posisi gimbal seperti semula. Sekarang kita bahas bagian layar. Saya bikin terakhir karena layarnya ini banyak banget fiturnya. Pertama, layarnya udah touchscreen, jadi udah bisa dibayangkan kan gimana banyaknya menu kalau misalkan touchscreen. Touchscreen-nya pun memiliki brightness yang cukup terang. Jadi kalau misalkan kita shoot di luar ruangan, menu touchscreen yang di layar masih cukup terlihat. Kemudian di layarnya juga ada indikator baterai yang menurut saya ini bakalan membantu banget karena saya paling males kalau gimbal itu cuma pakai indikator baterai yang lampu kelap-kelip. Kemudian di menu page touchscreen pertamanya itu ada 4 mode lock, mode panning and tilting, serta all full mode. Panning and tilting tadi udah saya jelaskan, tapi kalau misalkan untuk fitur lock mode dia akan bakalan ngunci terus. Jadi dia akan lensanya itu bakalan tetap ngikutin poros yang ada di depan sini. Jadi meskipun saya geser-geser kemanapun seperti ini, nah dia tetap bakalan ada di posisi itu. Kalau misalkan kita pakai fitur atau menu lock mode lock. Kemudian kalau all full mode ini sepertinya harus pakai versi expand dengan full focus, jadi kita skip. Kemudian di page kedua ada yang namanya adalah inception mode. Jadi kalau misalkan kita tekan dia lensanya akan mengarah ke atas, dan dia kalau misalkan kita tekan seperti ini dia akan muter. Jadi ada 4 pilihan, muter ke kanan atau muter ke kiri, 1 kali, atau muter ke kanan, muter ke kiri, endless atau never end sampai baterainya habis. Nah, fitur ini menurut saya bakalan membantu kalau misalkan kalian shoot low angle, mungkin kalian shoot pohon kelapa atau gedung, mau bikin film sinematik dengan kondisi atau yang menggambarkan kalau misalkan langitnya mendung kayak gitu. Menurut saya fitur inception mode ini bakalan membantu. Kemudian juga ada mode time lapse di mana kita bisa mengatur timing, kemudian rute bergerak motornya kemana, serta speednya juga. Jadi bener-bener auto, nggak perlu kita arahkan sendiri. Kemudian ada mode selfie di mana kameranya akan berbalik ke arah muka atau bisa dibilang mode vlogging lah. Kemudian portrait untuk posisi kamera portrait atau video vertikal. Kemudian di page selanjutnya ini sepertinya page setting sih ya. Jadi ada payload setting, kemudian ada mode shooting, mau mode smooth, sport, action atau default, dan kita juga bisa customize full speed dan juga dead zone-nya. Kemudian ada knob setting untuk atur sensitivity, autofocus, cuman karena nggak ada full fokusnya, jadi fitur ini butuh versi expand. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes performa dari Vayu AK 2000S yang diklaim pakai CPU Cortex M4 dengan 2000 per detik respon kontrol ini. Apakah dia cukup oke kalau misalkan digunakan untuk kegiatan shooting-men-shooting? Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari VayuTech AK 2000S kali ini, dan kesimpulannya versi DKID
dengan harga, nah ini pahlawan kota silahkan masuk ya. Dengan harga 4.500.000 untuk yang versi standar ini, menurut saya VAIO THK 2000 ini cukup murah kalau misalkan dibandingkan dengan fitur-fiturnya seperti touchscreen, kemudian ada tombol scroll wheel, balancingnya ada lock yang gampang banget balancing dari VAIO THK 2000S ini. Dan dari segi look menurut saya terlihat profesional banget. Jadi bayangkan ya kalau misalkan kalian adalah seorang videographer, kemudian kalian mungkin di invite untuk event wedding misalkan ya, kemudian kalian bawa kamera dan cuman bawa tripod, pasti tamu undangan yang ada di pernikahan tersebut bilang, atau rasan-rasan lah kalau bahasa Jawanya, wah ini kok nggak pro banget cuman pakai tripod gitu kan. Nah kalau misalkan kalian pakai VAIO THK 2000S ini, kemudian ada aksen kayu, kemudian ada versatile handle holder ini yang terlihat pro banget, pasti langsung tamu-tamu pernikahan itu wah gila. Misalkan yang nikah namanya Tomo ya. Kemudian tamunya itu wah gila, pasti Tomo ini sewa videografernya mahal banget. Jadi menurut saya dari nilai investasi itu terlihat pro banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari VAIO THK 2000S kali ini. Menurut saya sini worth it banget kalau misalkan kalian gunakan untuk investasi jangka panjang, terlebih lagi kalau misalkan kalian memang bidangnya ada di videografi. Saya Andika Setiabudi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi mana dong, Tom? Masih lah, bye-bye. Kok keliru, Tom? Biasanya apa lagu?